Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Kita masih dengan Bu Nena dan kita masih akan membahas tentang hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Tadi terakhir kita sudah bahas gimana caranya kita untuk membuka komunikasi, kemudian mengenal pasangan kita secara lebih detail, untuk kemudian kita bisa mengungkapkan apa yang kurang nyaman dalam hubungan itu ya Bu Nena ya. Nah, tapi dalam beberapa kondisi juga pasti ada teman-teman di rumah terutama yang sebenarnya ingin tahu ketika kita sudah terlanjur masuk ke dalam hubungan yang tidak sehat, bagaimana cara kita untuk bisa bebas begitu dari hubungan itu. Karena kan tadi juga sudah disebutkan ada banyak cara yang biasanya dilakukan, emotional blackmail kah, atau dengan ancaman-ancaman dan sebagainya. Yang paling parah itu kan sampai mengancam ya Bu Nena ya. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang menghambat begitu ketika sudah menyadari tapi ingin selesai. Gimana caranya kira-kira untuk bisa bebas dari hubungan yang tidak sehat itu? Ya, pertama kita sadari dulu bahwa memang saya layak nggak untuk mempertahankan hubungan ini. Saya cukup berharga nggak untuk menjalani sisa hari-hari saya dengan pasangan yang seperti ini. Disadari betul dulu, apakah memang hubungan ini layak dipertahankan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah ya berpikir ulang, apakah hubungan ini akan berlanjut atau tidak. Kalau berlanjut tentu ada hal-hal komitmen yang perlu disepakati bersama, supaya hal ini, yang ketidaknyamanan ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Yang berikutnya adalah ya upayakan untuk perbaikan sama-sama, karena kalau misalnya hanya satu pihak saja yang berjuang sedangkan yang lainnya, yang satunya tidak berjuang, ya berarti kan ingin memperjuangkan hubungan ini sendiri, jadi timpang. Jadi semuanya harus memang mempertahankan hubungan ini, ya silahkan dilanjutkan. Tapi kalau memang sudah hanya berjuang sendirian, sebaiknya ya sudah selesai aja gitu ya. Apapun emotional blackmail mungkin yang keluar, tapi memang kita juga harus memikirkan ke diri kita sendiri juga ya Bu Nena ya, karena kalau kita tidak nyaman juga hubungan itu semakin tidak sehat lagi gitu. Pertanyaannya kan sampai kapan kita akan tahan dengan situasi ini? Sampai kapan kita akan tahan? Nanti turun berat badan gitu Bu Nena ya. Bagus dong. Kalau turun berat badannya karena stres dipertanyakan juga ya Bu Nena, jangan sampai ya Bu Nena ya. Tapi memang tentunya ketika kita mencoba untuk bebas dari hubungan tidak sehat antara dengan pasangan dan dengan teman, itu mungkin lebih mudah mungkin kita lakukan dengan teman atau sebenarnya sama aja Bu Nena? Beda case ya. Kalau dengan teman kan mungkin kalau dengan pasangan misalnya, ketika putus masih ada teman yang menghibur. Tapi kalau dengan teman, ya mungkin agak susah juga, apalagi teman itu dari lama ya, bertemannya, kemudian dari kecil ya, atau misalnya udah kayak saudara dan lain sebagainya. Nah ini mungkin agak sulit, tapi beda case-nya. Patah hatinya sama, tapi beda kasusnya lah. Tapi mungkin karena intensitas bertemu mungkin tidak sesering dengan pasangan ya, mungkin jadi ada hal lain yang bisa dilakukan, mungkin dikomunikasikan atau mungkin lebih jarang bertemu dan sebagainya gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan kalau misalkan kita mengakhiri hubungan dengan teman, masih ada pacar dan sebaliknya. Tapi untuk beberapa kasus mungkin ada beberapa yang kalau aku putus dari dia, aku sama siapa dong? Nah, itu statement yang mungkin tidak jarang kita dengar dari orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan hubungannya. Kalau seperti itu gimana Bu Nena? Dia merasa tidak punya siapa-siapa dan hanya sehari-hari melakukan aktivitasnya dengan pasangan si toksik ini. Nah, itu seperti apa kira-kira Bu Nena? Ya, kalau saya ibaratkan, ketika kita lagi haus banget, yang tersedia cuma segelas racun, mau diminum nggak? Wah, jelas tidak. Sama seperti dengan kasus ini. Ketika kita ngerasa nggak punya siapa-siapa, kita ngerasa nggak punya temen, nggak punya sahabat ya, kita nggak punya support system lain, yang ada cuman si pasangan yang toksik ini, apakah kita akan bertahan? Ya kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita bersedia untuk, kayak ibaratnya kita baca buku yang sama, kita akan mengulang lagi nih kisah-kisah toksik berikutnya, sesi 2 jadinya gitu. Apakah kita sanggup atau enggak? Atau sebenarnya tidak ada siapa-siapa, itu hanya ada dalam pikiran kita dan hasil dari emotional blackmail dari si pasangan itu. Kamu nggak punya siapa-siapa loh. Padahal sebenarnya di lingkungan kita tuh banyak. Kalau kita mau, kita bisa membina komunitas hubungan baru dengan komunitas misalnya. Kita bisa membina teman baru dengan orang lain. Kita bisa membantu orang yang membutuhkan sehingga kita bisa punya kesibukan yang lain. Gitu. Sebenarnya kata-kata kamu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa aku, kamu nggak bisa tanpa aku tuh jangan-jangan perasaan itu muncul karena sisa-sisa toksiknya toksik itu.
perlu di detox berarti. Perlu di detox berarti ya. Di detoxnya ke psikolog mungkin ya Bu Nena ya. Benar-benar mungkin mungkinkah itu hanya sebuah perasaan yang muncul ketika pasangan yang toksik ini menyampaikan emotional blackmail-nya, karena banyak juga kasus terjadi Bu Nena ya, kamu nggak bisa loh hidup kalau nggak ada aku dan sebagainya. Karena selama ini semuanya dilakukan oleh si toksik, tetapi diisikan dengan atau disisipi dengan kata-kata, tuh kan kalau nggak ada aku kamu nggak bisa, kalau nggak ada aku kamu nggak bisa. Jangan-jangan itu adalah doktrin yang diberikan oleh si pasangan toksik, sehingga dia merasa benar-benar nggak punya siapa-siapa. Karena pada kenyataannya kan kalau kita mau, kita bisa saja membina hubungan dengan orang baru. Selama kita mengizinkan diri kita untuk terbuka. Betul. Ada beberapa kasus juga mungkin ketika dia sudah selesai dengan pasangannya yang mungkin tidak nyaman dan sebagainya, dia baru merasa ya, oh ternyata sudah banyak kegiatan yang aku lewatkan. Betul sekali. Hobi mungkin dan teman-teman. Berarti istilah tidak punya siapa-siapa tanpa pasangan itu sebenarnya tidak selalu ya Bu Nena ya? Dan akhirnya si toksik bilang gini, kok mantanku tambah cantik, tambah happy, kok setelah tambah bahagia, pacarku tambah cantik. Kalau kata pelawak-pelawak kan mantan itu lebih celing, lebih bling kalau sudah putus. Jangan-jangan sama dengan si pasangan toksik itu dia menderita gitu ya. Jangan-jangan kurang facial, kurang treatment gitu. Ya. Karena waktunya 24 jam kayak operator barusan Bu Nena bilang. Jangan sampai terjadi seperti itu ya Bu Nena ya. Tapi ada juga beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk selesai begitu ya Bu Nena ya dengan hubungan yang toksik itu. Apakah sebenarnya putus itu selalu menjadi solusi ketika kita sudah merasa pasangan kita kayaknya udah selalu membuat aku menderita, membuat aku sedih? Apakah sebenarnya putus itu untuk pacaran ya Bu Nena ya? Kita masih berbicara tentang hubungan yang belum serius, itu akan menjadi solusi? Ya, kita selalu punya pilihan dalam hal apapun setiap harinya. Sarapan aja kita punya pilihan banyak mau apa gitu. Mau roti, apalagi dalam keputusan hidup. Jadi kita mau melanjutkan hubungan ini atau tidak kan sebenarnya pilihan ya. Jadi ya silahkan. Apakah putus jalan yang terbaik? Kalau memang itu sudah nggak bisa dipertahankan, kenapa tidak? Iya, karena memang benar ya, ini kedepannya juga sama dia begitu ya Bu Nena ya. Atau kalau misalnya mau dilanjutkan dengan komitmen yang lebih baik, nggak sedikit juga yang pasangan akhirnya bisa berkomitmen. Di pengalaman saya selama praktek juga banyak kok yang menandatangani akhirnya perjanjian yang tidak memukul lagi, tidak lagi untuk terlalu cemburu, tidak lagi mengganggu privasi. Itu banyak kok yang akhirnya berkomitmen karena memang akhirnya dia merasai bahwa oh ternyata saya sangat membutuhkan pasangan saya ini dan nggak mau kehilangan dia. Betul. Tapi cara saya salah. Cara saya yang salah. Nah, ketika misalkan tidak ada pilihan lain gitu ya, hanya harus berganti pasangan. Mungkin beberapa orang juga pastinya masih terbawa dengan trauma-trauma kemarin ya Bu Nena ya. Iya. Biasa apa sih sebenarnya yang harus kita hindari gitu ketika kita memulai hubungan yang baru, ketika kita meninggalkan hubungan yang toksik yang tidak sehat itu? Ya, disarankan sih healing ya. Bicara dengan profesional di bidang kesehatan mental untuk merilis semua hal yang menyebabkan trauma, karena pasti akan meninggalkan dampak-dampak psikis ya, kayak macam jadi lebih paranoid ya, lebih curiga ya, lebih waspada, gangguan cemas, panik misalnya kalau dia dulu sering dipukul atau sering dibentak ya, kemudian rasa percaya diri yang rendah karena sering dibilang dikomentari fisiknya segala macam. Nah itu perlu dilakukan treatment lah secara psikis ya. Ya silahkan datang ke tenaga profesional di bidang kesehatan, mungkin bersama pasangan yang baru supaya mereka juga si pasangan yang baru ini juga paham bahwa si pasangannya ini juga mengalami hal-hal yang menghambat psikisnya selama ini. Berarti memang yang seperti itu mungkin saja merupakan hal yang wajar ya, yang dirasakan oleh orang-orang yang mungkin baru terbebas dari hubungan yang tidak sehat. Berarti memang disarankan untuk healing dulu ya Bu Nena ya, ke profesional, mungkin bisa ke psikolog. Ya supaya sisa-sisa toksik itu tidak terjadi di hubungan yang selanjutnya. Jangan sampai itu terjadi lagi, karena kan nanti mengulang atau membaca buku yang sama kayak Bu Nena bilang tadi ya. Itu tadi kita berbicara tentang hubungan yang belum sampai ke jenjang yang lebih serius. Tapi mungkin ada beberapa juga saudara-saudara di rumah yang merasa kalau wah nampaknya hubungan saya dengan pasangan tidak sehat, tetapi sudah diikat oleh tali pernikahan, sudah punya anak, kan tidak mungkin kita berganti pasangan pada saat itu ya Bu Nena ya. Apa yang bisa dilakukan ketika kita merasakan hal seperti itu? Ya, sangat disarankan untuk melakukan couple terapi ke psikolog. Ya karena dalam couple terapi itu si suami dites need-nya apa, si istri dites need-nya apa. Dari hasil tes, dari hasil asesmen dipertemukan ini loh kebutuhan si istri. Si istri merasa
misalnya tertekan, ini loh kebutuhan si suami. Kenapa suami melakukan itu? Karena misalnya traumatik di masa kecil, dia pernah mengalami itu, dulunya dia korban, sekarang dia jadi pelaku. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian komitmen, ya, itu bagi yang pasangan, dan banyak sekali yang sudah melakukan hal itu, jadi couple terapi. Tapi kalau memang misalnya hal itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, kita kan punya undang-undang kekerasan ya. Betul. Ya, dan ini saya punya data dari Komnas Perempuan, 70% ya. 70% mengalami toxic relationship ini akhirnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Jadi cukup angka yang besar ya. Dan kalau memang sudah mengancam jiwa, sudah sering melakukan kekerasan, terutama memukul bagian-bagian yang memang perlu dilindungi kayak kepala, dada dan sebagainya, ya memang sebaiknya berpisah juga bukan hal yang buruk sih. Bukan hal yang buruk, ya. Wah, kalau 70% itu termasuk angka yang besar ya, Mbak Nena ya. Baik, berarti memang solusinya sebelum mungkin mengakhiri, bisa dikonsultasikan dulu dengan couple terapi barusan Mbak Nena ya. Tapi kalau misalkan sudah muncul beberapa perilaku-perilaku yang sepertinya sudah tidak bisa ditoleransi, seperti tadi mengarahnya pada kekerasan, seperti itu berarti itu bukan hal yang salah ketika dan prosesnya ketika misalnya harus bercerai pun kan panjang, ada mediasi ada kembali lagi dibicarakan, dan kalau memang sudah enggak ya memang baik, atau mungkin selama mediasi yang melakukan kekerasan bersedia untuk melakukan terapi mungkin bisa betul. Ya Betul sekali Nitya. Jadi kadang-kadang pelaku toksik ini juga mengalami masalah mental, misalnya emosional yang ekstrim, yang meledak-ledak, atau dia misalnya mengalami traumatik di masa lalu yang tidak mendapat penanganan sehingga dia melakukan itu kepada orang yang lemah, gitu. Betul sekali. Jadi salah satu komitmennya adalah si pelaku atau si toksik ini juga bersedia untuk melakukan treatment atau melakukan sesi, sehingga perubahan perilaku itu tidak hanya untuk pasangan tapi juga untuk dirinya dan anak-anaknya, untuk keluarganya. Itu salah satu solusi ya kalau misalkan tidak mungkin untuk ujuk-ujuk langsung berpisah dan sebagainya, mungkin bisa pada saat mediasi yang melakukan kekerasan bisa juga mengunjungi profesional begitu untuk melakukan terapi. Wah, berarti sebenarnya masih banyak ada solusi ya ketika kita menjalani itu. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang tips atau solusi gimana kita menghadapi hubungan yang tidak sehat itu. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya ya, Bu Nena ya. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang hubungan yang tidak sehat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.